Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 2042203. Video berikut saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul materi yaitu Konsep Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, konsep sistem. Menurut Sutabri tahun 2012.3, sistem adalah kumpulan atau kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bergantung, dan terintegrasi. Menurut Potensia tahun 2015.11, sistem adalah suatu tatanan atau integrasi yang terdiri dari beberapa bagian fungsional atau unit fungsional dan tugas khusus yang saling berhubungan dan yang bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan suatu proses tertentu. Dari beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen sistem. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batasan, mekanisme, pengendalian, dan umpan balik, serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem. A. Tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan atau goal. Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem lainnya berbeda. B. Masukan. Input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh, masukan berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi, misalnya permintaan jasa pelanggan. C. Proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan bernilai, misalnya berupa informasi dan produk. D. Keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. E. Batas. Yang disebut batas atau boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. F. Mekanisme. F. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau kontrol mekanis diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. G. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem, dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan sistem menguntungkan tetap harus terus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. 2. Konsep data. Data didefinisikan sebagai deskripsi dari suatu kejadian yang kita hadapi. Menurut Al-Bahara bin Lajamuddin tahun 2005 halaman 8. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam database. Data akan menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Oleh karena itu, suatu data belum berbicara banyak sebelum diolah lebih lanjut. Selain itu dapat juga didefinisikan sebagai kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Sumber dari informasi adalah data. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Tahapan pengolahan data. Yang pertama, tahap input, yaitu dilakukan proses pemasukan data ke dalam komputer lewat media input atau input device. 2. Tahap processing, yaitu dilakukan proses pengolahan data yang sudah dimasukkan yang dilakukan oleh alat proses yang dapat berupa proses perhitungan, perbandingan, pengendalian, atau pencarian di storage. 3. Tahap output, yaitu dilakukan proses penghasil output dari hasil pengolahan data ke alat output yang berupa informasi. 3. Konsep informasi. Definisi dari informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Menurut Raymond McLeod
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kenyataan nyata. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Data yang diolah melalui sistem model menjadi sebuah informasi. 4. Konsep manajemen. Berikut definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut IQ Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu yang dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. 5. Konsep sistem informasi manajemen. Menurut Jones tahun 2008, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menangkap data suatu organisasi, menyimpan dan memelihara data, serta menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen. SIM dapat dipandang sebagai suatu kumpulan subsistem yang menyediakan informasi untuk fungsi-fungsi seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Sutabri tahun 2012, sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi dalam organisasi guna mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan semua tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem pendukung manajemen yang mengolah data menjadi informasi yang menghasilkan sebuah laporan guna menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Baiklah, sekian dari penjelasan dari materi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.